Baik, selamat sore teman-teman semua di 3i Network TV Channel. Pada kesempatan ini kita akan mengadakan satu sharing, ya, satu testimoni juga. Ada beberapa orang narasumber yang akan berbagi pengalaman dan sudut pandang masing-masing, ya. Nah, tetapi sebelum itu saya ingin menyampaikan sedikit hal bahwa saat ini Corona sudah menjadi satu kasus yang global. Dan ini menjadi satu permasalahan, bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga sudah menjadi masalah ekonomi. Banyak industri yang terkena dampak, bisnis jadi sepi, karyawan-karyawan dirumahkan. Namun tentu kita tidak bisa berdiam diri menerima keadaan ini. Kita harus bergerak maju bersama-sama. Dan di kesempatan ini kita akan mendengarkan sharing dari beberapa orang narasumber tentang bagaimana menghadapi krisis Corona bersama bisnis online 3i Networks. Dan saat ini sudah hadir bersama saya 4 orang narasumber kita pada sore hari ini. Yang pertama adalah seorang praktisi bisnis sekaligus seorang ibu rumah tangga. Beliau adalah Ibu Nur Cahaya Silaban dari Tangerang. Selamat sore Ibu Nur. Ya, selamat sore Pak Frans. Baik. Yang kedua adalah seorang praktisi bisnis sekaligus pengusaha kafe. Beliau adalah Pak John dari Sekadau. Selamat sore Pak John. Baik, selamat sore Pak Frans. Baik, yang ketiga adalah seorang ibu rumah tangga, ya. Beliau adalah seorang praktisi bisnis dengan pengalaman dan prestasi di bisnis jaringan. Beliau adalah Ibu Eva dari Pekanbaru. Selamat sore Bu Eva. Ya, selamat sore Pak Frans. Baik, dan yang terakhir, yang keempat adalah seorang praktisi bisnis sekaligus mantan pengusaha mebel. Beliau adalah Pak Suyono Aji dari Blora. Selamat sore Pak Suyono. Selamat sore Pak Fran. Baik, rekan-rekan semua, kita akan ngobrol-ngobrol ya tentang beberapa topik sore hari ini yang tujuannya adalah bagaimana sih kita bisa mengatasi krisis Corona ini tapi tidak dengan sampai terpuruk, ya. Tapi kita harus bisa bangkit secara keuangan, secara finansial. Nah, topik yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai kenapa kita perlu memiliki bisnis kita sendiri. Tentu saja semua pekerjaan bagus, ya, tetapi saya rasa tidak akan cukup untuk hanya sekedar mendapatkan gaji misalkan. Penting nggak sih kita memiliki bisnis sendiri? Nah, saya ingin mendengar dulu pandangannya dari Ibu Nur Cahaya Silaban. Silakan Bu Nur. Ya, oke. Terima kasih Pak Frans. Jadi menurut saya ya, yang namanya bisnis pribadi itu penting banget. Nah, di sini saya punya alasan karena memang pengalaman hidup yang mengajarkan saya harus punya bisnis sendiri gitu. Karena saya sendiri kan bukan seorang PNS dan suami saya juga bukan seorang PNS. Nah, di samping itu ya nanti juga saya pasti tua gitu Bapak ya. Nah, jadi orang tua saya juga bukan seorang PNS dan itulah yang menjadi acuan buat saya harus wajib punya bisnis sendiri. Begitu Pak Frans. Oke, baik. Dan Bu Nur, kalau di tengah kondisi seperti sekarang nih, punya bisnis juga nggak gampang ya. Karena kita sedang dianjurkan social distancing atau work from home, bekerja dari rumah. Menurut Ibu, penting nggak, perlu nggak kita belajar online nih dalam bisnis ini, Bu? Iya, sangat penting sekali Pak ya. Di mana saat ini memang kan ya ini sesuai dengan bisnis kita gitu Pak ya. Di mana untuk saat ini memang pemerintah menganjurkan saatnya berdiam diri di rumah gitu Pak. Dan menurut saya ini sangat pas banget dan memang benar-benar mendukung gitu. Dimana memang di sini sekarang udah disediakan sarana yang gratis gitu dan Facebook itu salah satu sosial media yang wajib saya manfaatkan begitu Pak Frans. Baik Bu Nur, saya juga ingin mendengarkan ke teman-teman yang lain ya, Bapak Ibu yang lain sebagai narasumber. Mungkin kita akan ke Pak John terlebih dahulu. Pak John, dari pengalaman Pak John, bagaimana? Apakah memiliki bisnis sendiri itu penting? Sangat penting sekali Pak buat saya. Setuju dengan apa kata Ibu Nur, itu sangat benar.
Ya, kita perlu punya bisnis sendiri, karena saya latar belakangnya juga adalah seorang karyawan, kurang lebih sekitar 17 tahun bekerja sama orang, ya, tidak pernah pindah-pindah, tapi di mana kita pintar sekalipun masih di bawah aturan majikan. Di situ saya dipacu bagaimana saya harus punya bisnis sendiri, tapi harus punya modal. Nah, dari mana saya harus punya modal? Saya pandang dari segi semua bisnis konvensional harus menyiapkan modal, betul Pak. Dari sana akhirnya saya coba mewujudkan bisnis saya untuk konvensional, sempat punya bisnis sembako, punya bisnis sayuran, dan saat ini beralih ke bisnis kafe. Dan di sana semua membutuhkan modal. Nah, saya dari orang kecil kalau butuhkan modal besar tentu nggak mampu. Tapi di mana ada bisnis online yang memang saat ini saya pikir itu menjadi jawaban buat saya. Bisa memiliki income besar tanpa harus menyiapkan modal besar. Itu aja, Pak. Baik. Nah, bicara seperti tadi ya, mengenai bisnis, di saat ini memang Indonesia tidak dinyatakan status lockdown, tetapi kita sudah menghadapi krisis corona yang memiliki dampak pada ekonomi. Tidak mudah menjalankan bisnis. Nah, seberapa penting kita belajar online, Pak John? Oh, sangat penting sekali, Pak. Ya, apalagi dengan kondisi saat ini, karena dengan online, di mana saja kita bisa lakukan. Hanya satu yang diperlukan, cukup jaringan bagus. Ya, jaringan internet bagus. Kalaupun jaringan internet tidak bagus, ada kafe-kafe yang sudah menyediakan jasa wifi. Ya, yang di mana kita sudah bisa mengerjakan semua dari tempat tanpa harus keluarkan biaya untuk datang ke instansi-instansi atau pihak-pihak yang memang kita sedang berpartner dengan mereka. Itu dia, Pak, yang bisnis online sangat dibutuhkan saat ini. Baik, saya juga ingin mendengarkan sharing sudut pandang dari seorang mantan pebisnis jaringan yang berprestasi ya. Seberapa penting menurut Ibu Eva bisa memiliki bisnis sendiri, meskipun pekerjaan lain memang penting dan mulia pastinya ya, kita bisa mendapatkan gaji dari perusahaan sebagai karyawan, katakanlah seperti itu, tapi dari sudut pandang Bu Eva, seorang ibu rumah tangga sekaligus sebagai mantan pebisnis jaringan yang berprestasi, seberapa penting kita memiliki bisnis sendiri, Bu Eva? Baik Pak Frans, selamat sore. Menurut saya sangat penting sekali untuk saya pribadi tentunya Pak, kenapa? Karena umur saya sudah mendekati kepala 5, kayaknya nggak ada perusahaan yang akan mau mempekerjakan saya atau menjadikan saya sebagai seorang karyawan atau juga PNS, tidak ada sama sekali menutup kemungkinan ya Pak ya. Jadi untuk itu saya harus mencari bisnis sendiri. Nah, bagaimana saya punya bisnis sendiri dan saya bebas waktu, bebas finansial ya kan ya, nggak ada yang ngatur saya dan dengan jangkauan kemampuan saya juga, dan juga dengan modal yang cukup relatif sedikit gitu. Sangat-sangat simple dan sangat-sangat murah modalnya. Itu yang saya cari Pak, menurut saya. Baik, Bu Eva, dengan pengalaman Bu Eva di bisnis jaringan dan sempat berprestasi juga saat itu ya, tentu dulu dan sekarang berbeda. Mungkin dulu tidak banyak menjalankan secara online. Nah, di tengah kondisi seperti sekarang, bagaimana pandangan Bu Eva mengenai bisnis yang harus dijalankan secara online? Apakah kita perlu belajar juga nih, cara online ini? Ya, betul sekali Pak. Dengan bisnis saya yang lama, saya offline. Saya nggak pandai online. Saya gaptek. Tapi dengan bisnis saya yang baru ini, saya harus belajar bagaimana cara memainkan di online media sosial apa saja yang ada. Karena kayaknya itu lebih irit Pak. Irit daripada waktu, irit daripada uang atau transportasi, irit daripada tenaga, sangat-sangat menghirit. Kalau bisa kita mainkan 80% dari online, cuma 20% aja dari offline. Sangat-sangat membantu sekali Pak. Bahkan saya bisa berinteraksi di mana saja dengan tim saya, mau dari Sabang sampai Merauke. Itu yang luar biasa menurut saya online saat ini. Jadi kita harus mengikuti zaman yang sudah mulai maju dan canggih ya Pak ya. Nah, itulah menurut pandangan saya Pak Frans. Terima kasih. Baik, Bu Eva, saya juga ingin mendengarkan sudut pandang seorang mantan pengusaha mebel asal Blora ya. Ya, tentu beda sekali dunia bisnisnya nih. Bagaimana pandangan seorang mantan pengusaha mebel? Penting nggak sih setiap orang memiliki usahanya sendiri? Silakan Pak Suyono. Jadi, semua orang itu harus punya bisnis sendiri. Karena tidak mungkin selamanya bisa bekerja atau bekerja sebagai karyawan. Ya. Jadi
yang sudah bekerja itu memang harus segera bangun bisnis. Ya, jangan sampai ya seperti orang-orang terdahulu ya. Ya mohon maaf nih ya. Karyawan atau pegawai apapun rata-rata di masa pensiunnya dia masih harus bekerja. Harus memulai bangun bisnis lagi. Dan padahal tidak ada satupun yang namanya bisnis itu pasti sukses. Ya. Jadi sebaiknya semuanya itu harus mulai bangun bisnis sendiri. Dan cari bisnis yang tidak ada resikonya. Karena bisnis itu nggak gampang. Jadi alangkah lebih baiknya kalau kita semua itu mulai belajar bisnis yang minim resikonya, Pak Fran. Seperti itu, Pak Fran. Oke, kalau kita bicara seperti yang lain, zaman sekarang tidak mudah membangun bisnis karena lagi ada krisis corona. Bagaimana solusinya? Apakah kita perlu belajar online juga? Oh, itu pasti, Pak Fran. Menurut saya pribadi, terlepas dari masalah kondisi negara kita saat ini ataupun bahkan dunia ya, corona ataupun tidak corona, online itu sudah suatu keharusan. Online itu bukan pilihan, karena dunia ini selalu berubah, Pak Fran. Jadi ada corona maupun nggak ada corona, yang namanya online itu semua harus belajar online, penting banget. Karena kalau kita nggak mau belajar online, kita akan ketinggalan, Pak Fran. Jadi online itu sebuah keharusan, bukan pilihan. Jadi semuanya harus belajar online. Apalagi di sini ya, untuk sukses di sini, untuk bangun bisnis di sini, kita tidak harus pandai. Ya, tidak harus pandai, tapi yang penting kita mau belajar saja. Itu Pak Fran, menurut saya. Oke, baik. Dan topik yang ketiga adalah mengenai kenapa Tria Network ini bisa menjadi satu bisnis online pilihan di zaman sekarang nih. Tentu semuanya adalah praktisi di bisnis 3i, dan saya ingin mendengarkan gabungan pendapatnya tentang hal ini ya. Mungkin saya akan mulai dari Ibu Nur terlebih dahulu. Menurut Ibu, kenapa Tria Network bisa jadi bisnis online pilihan di zaman sekarang? Silakan, Bu. Ya, menurut saya Pak ya, bisnis Tria inilah pilihan yang tepat menurut saya. Kenapa? Karena memang selain modal kecil, risikonya ya minim gitu ya Pak ya. Gitu, karena modalnya memang kita tabungin begitu. Nah, jadi itu juga kita kerjanya boleh dari rumah secara online, mau offline juga gitu. Dan di sini juga tidak membutuhkan yang namanya pengalaman. Di luar sana kan yang namanya jadi karyawan harus ada pengalaman dan ijazah begitu dia Pak. Begitu saja menurut saya Pak. Oke, baik. Bu Eva, seperti apa pandangannya tentang bisnis Tria Network yang bisa menjadi bisnis online pilihan di zaman sekarang? Oke Pak, kalau menurut saya pandangannya bisnis 3i Networks ini Pak, cukup luar biasa menurut saya. Kenapa? Pertama, modal kecil, hanya membeli ID aplikasi yang tidak akan kembali. Dan kedua, kita jadi punya investasi Pak. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, kita jadi punya investasi Pak. Satu keluarga untuk jangka panjang. Itu yang saya terasa sekali manfaatnya. Dan bahkan saya di sini bisa gratis berinvestasi dan juga punya penghasilan dan jenjang karir yang bahkan saya bisa wariskan nanti untuk anak dan keluarga saya, di samping ada juga warisan yang akan diberikan 3i setelah kita tutup usia. Kalau itu mah nggak usah dipikirin ya Pak ya, tapi kalau yang jelasnya income setiap bulan saya dapat, saya punya investasi satu keluarga, ya kan, dan saya bisa menjalankannya kapan saya mau, bebas finansial, waktu dan tempat di mana saja. Itu yang menurut saya pandangannya yang sangat luar biasa, dahsyat menurut saya ketemu peluang 3i Networks ini, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Eva. Mungkin kita akan kembali lagi ke Pak John. Seperti apa pandangannya kenapa bisnis 3i Network ini bisa menjadi bisnis online pilihan di zaman sekarang ini? Silakan Pak John. Oke, sepertinya memang gangguan teknisnya berkelanjutan ya. Kita skip saja dulu. Saya ingin mendengarkan pendapat dari seorang mantan pengusaha mebel ya. Bagaimana bisnis 3i Network ini bisa menjadi bisnis online pilihan? Silakan Pak Suyono. Ya, terima kasih Pak Fran. Jadi menurut saya pribadi Pak Fran, kalau hari ini seorang pengusaha atau siapapun
tidak melihat sebuah peluang, sebuah kesempatan daripada bisnis 3i Network ini, menurut saya sudah kebangetan. Kenapa? Pertama, nyaris tanpa modal. Kalau memang seorang serius mau bisnis dan tidak punya modal ataupun punya modal, 3i ini adalah sebuah peluang, sebuah kesempatan. Karena modal ibaratnya itu tidak bisa tidak hilang. Terus untuk sistem sangat mudah sekali, ya sangat mudah sekali, dan kita pun juga bisa sangat bermanfaat untuk orang lain. Baik, terima kasih Pak Wiswono sudah berbagi pandangannya ya mengenai bisnis 3i Network ini. Dan bukan hanya 4 narasumber ini yang akan memberikan sharing sudut pandangnya, kita juga akan mendengarkan, kita akan melihat dan mendengarkan sharing singkat dari testimoni mereka yang mendapatkan bonus elit. Ini adalah salah satu bonus yang terbesar di 3i ya, ketika awal bergabung. Bonusnya bisa mencapai 1 juta lebih ya, dengan omset yang relatif sangat kecil. Saya akan panggilkan seorang bapak dari Bengkalis, Riau. Beliau bernama Pak Asrari. Selamat sore Pak Asrari. Selamat sore Pak Pran. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, baik. Pak Asrari boleh cerita singkat latar belakang Pak Asrari dan kenapa Pak Asrari mau mengejar elitnya kemarin Pak? Silakan Pak. Perkenalkan, nama saya Asrari Pak. Berasal dari Bengkalis, Riau. Latar belakang saya adalah sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian saya bergabung di 3i Network ini bulan Januari. Kemudian di bulan pertama saya bergabung ini, di 3i Network ini, saya memang mengejar bonus elit karena saya tahu bahwa dari perusahaan ini setiap bulannya apabila kita mendapatkan bonus elit ini akan gratis untuk membayar premi setiap bulannya, Pak. Oke, baik. Dan ternyata berhasil ya Pak ya. Saya mau perlihatkan. Oke, saya sudah siapkan tadi Pak Asrari sudah memberikan gambaran bonus statement-nya. Izinkan saya untuk menampilkannya ya Pak Asrari ya. Ya, Pak. Ya, ini adalah bonus statement milik Pak Asrari yang beliau berhasil mencapai posisi elit. Ini adalah satu posisi yang sangat luar biasa karena penghasilannya bisa dinilai besar ya. Nah, kelihatannya Pak Asrari bergabung di bulan Januari dan langsung mendapatkan elit saat itu ya Pak. Dengan penghasilan mencapai 1,2 juta. Ini menarik sekali karena rekrut 5 berarti hanya omset 1,7, 1.750.000, tapi bonusnya bisa mencapai 1,2 juta. Ini luar biasa sekali. Ya, baik. Terima kasih Pak Asrari sudah mau berbagi kisah mengenai testimoni elit ini, Pak. Sampai ketemu lagi, Pak, di kesempatan berikutnya, Pak Asrari. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Ya, dan tidak berhenti sampai di situ, teman-teman semua, kita masih punya satu lagi, yaitu kisah sharing testimoni mengenai klaim, ya. Jadi beliau ini akan bercerita kisahnya pribadi. Beliau adalah seorang praktisi bisnis ini juga, sekaligus single parent dengan 3 orang anak. Beliau dari Tangerang, bernama Ibu Marisi Hasibuan. Selamat sore, Bu Marisi. Halo, selamat sore Pak Pran. Ya, boleh diceritakan pengalamannya mendapatkan klaim santunan dari perusahaan Sentral Asia Raya ini? Saya sebagai seorang yang mendapatkan klaim dari perusahaan Sentral Asia Raya, sekitar setahun lebih suami saya masuk Sentral Asia Raya, yang namanya hidup kita emang nggak tahu dan tidak bisa menduga, dan saya merupakan salah satu ibarat kata sudah mengalami yang namanya resiko hidup. Suami pergi dan
tidak ada sama sekali riwayat penyakit. Itulah sebabnya kita membutuhkan yang namanya proteksi buat masa depan. Intinya, setiap wanita itu rentan terhadap resiko. Sadari teman-teman, wanita sangat rentan terhadap resiko. Salah satunya yaitu kalau suami kita di PHK dan tidak bekerja lagi. Yang kedua, suami kita sakit dan tidak mampu bekerja lagi. Dan yang ketiga, suami kita dipanggil oleh Tuhan, alias pindah alamat. Nah, teman-teman, perlu kita sadari, hidup ini sangatlah singkat. Jadi, teman-teman, saya mengalami yang namanya resiko hidup. Saya mempunyai 3 orang anak-anak yang masih kecil. Dan di pundak saya punya pegangan penghasilan, harus punya penghasilan untuk ketiga anak-anak saya. Dan 3i Networks adalah solusi untuk kita semua, di mana teman-teman kita bisa menjalankan bisnis ini tanpa kita harus keluar rumah. Jadi kita bisa hanya memanfaatkan fasilitas Facebook. Jadi teman-teman, ini merupakan salah satu solusi di tengah juga virus corona saat ini. Jadi kita disarankan untuk bekerja dari rumah. Jadi teman-teman bisa kita manfaatkan fasilitas yang ada dengan menjalankan bisnis 3i Networks. Dan saya adalah salah satu klaim dari Sentral Asia Raya, dan saya sudah mendapatkan manfaat dari program ini. Memang nilainya 21 juta, tapi apalah arti sebuah kalau terjadi resiko hidup. Saya seorang yang tidak bekerja, ibu rumah tangga, dan nilai 21 juta sangat membantu saya untuk saya mendapatkan pekerjaan di beberapa bulan kemudian. Karena pada saat itu saya tidak bekerja sama sekali. Saya hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya nurut apa kata suami, harus urus anak di rumah. Dan saya sangat shock waktu mengalami resiko hidup itu. Dan saya sampai tidak terima. Sampai 4 bulan saya mengalami depresi berat. Saya benar-benar tidak terima. Saya benar-benar terpukul. Itu adalah pukulan yang terberat buat saya. Di mana pada saat itu saya benar-benar tidak mampu menerima dan tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi saya harus bangkit demi senyum anak-anak saya. Dan di program 3i Networks ini adalah salah satu solusinya buat saya. Dan saya yakin teman-teman, sebagai seorang rumah tangga, sadari teman-teman, kita rentan terhadap resiko. Jadi mari kita jalankan program ini, kita hanya memanfaatkan fasilitas Facebook. Jadi teman-teman itu hanya online aja di Facebook, teman-teman hanya memanfaatkan fasilitas yang ada di Facebook, dan teman-teman tidak perlu harus mengganggu pekerjaan utama. Karena saya juga seorang karyawan, dan saya sembari menjalankan bisnis ini sambil mengurus anak juga, mengurus rumah tangga juga. Dan kalau saya bisa, teman-teman saya yakin bisa juga. Demikian, Pak. Baik, terima kasih Bu Marisi sudah mau berbagi kisah ya. Tentu tidak mudah menjalani prosesnya, dan semoga keberhasilan di bisnis ini juga bisa tercapai untuk Bu Marisi. Dan teman-teman semua, itu tadi ya, sudah kita lihat kisah-kisah sharing dari sudut pandang yang berbeda-beda dari setiap narasumber kita pada sore hari ini. Dan meskipun durasinya terbilang singkat, tapi saya yakin ini menjadi satu video yang sangat bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan pastikan teman-teman bisa menghubungi kami ya untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut mengenai bisnis ini. Dan kami akan siap membantu dengan support sistem online yang kami siapkan melalui Facebook, melalui YouTube, sehingga dimanapun Anda berada, Anda bisa mempelajari dan mengerti tentang bisnis ini, dan kami bisa membantu Anda untuk mencapai sukses di dalam bisnis ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, semoga sukses terus untuk teman-teman semua, dan semoga di tengah wabah corona ini teman-teman tidak putus harapan, tetap jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan Anda bisa tetap dapat penghasilan yang baik, bahkan bisa mencapai jumlah yang mungkin Anda tidak kira sebelumnya melalui bisnis ini. Satu bisnis yang dijalankan secara online, sehingga Anda bisa mengikuti aturan yang ada berlaku sekarang, yaitu work from home. Semoga ini bisa menjadi solusi bagi Anda dan bagi kita semua. Sukses, salam dahsyat, pasti crown. Sentral Asia Raya, sambut masa depan.